Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putih Asanisa, NIM 19046441 akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS Sejarah Indonesia Baru. Di mana pertanyaan pertama adalah berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Aceh mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memperandakan Nusantara sehingga seolah-olah Nusantara memasuki era kegelapan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena bangsa Barat memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang hebat kecuali bangsa mereka. Mereka beranggapan bahwa hanya bangsa Baratlah yang pemikirannya bagus, dan mereka beranggapan bahwa peradaban merekalah yang lebih maju. Sehingga pada saat bangsa Barat masuk ke Nusantara yang pada saat itu peradabannya sudah bagus, di mana bangsa orang-orang di Nusantara itu sudah bisa membaca, sudah mengenal huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, huruf Arab, dan bahasa Arab. Namun mereka tidak mengakuinya. Mereka beranggapan bahwa merekalah yang mengajarkan cara menulis, membaca kepada orang-orang yang ada di Nusantara. Sehingga mereka menunjukkan kepada dunia luar bahwa merekalah yang membuka mata masyarakat di Nusantara akan melek ilmu pengetahuan. Baiklah, nomor 2, dari penjajahan yang dilakukan Belanda pada saat VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh peristiwa. Pertama ada perlawanan Mataram. Kerajaan Mataram melakukan perlawanan hebat terhadap VOC yang berkuasa di Batavia pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Raja Mataram yang melakukan serangan tersebut kepada VOC adalah Sultan Agung Anyokrokusumo. Latar belakang serangan tersebut adalah dalam rangka menentang kekuasaan VOC yang ingin menguasai Jawa, dan munculnya keinginan Sultan Agung untuk menjadi Raja Jawa. Untuk mencapai keinginan tersebut, Sultan Agung harus mengusir VOC dari Pulau Jawa. Serangan dilakukan 2 kali pada tahun 1628 untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Serangan ini telah dipersiapkan dengan baik, akan tetapi bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Kedua serangan tersebut mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang kedua ada perlawanan Banten. Kerajaan Banten yang saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan perlawanan terhadap VOC dengan gigih. Ia dikenal sebagai Raja Banten yang anti VOC. Perlawanan itu disebabkan karena adanya VOC yang ingin menguasai Banten dan ingin melakukan monopoli perdagangan. Selanjutnya, VOC menerapkan strategi divide et impera, di mana Sultan Ageng Tirtayasa diadu domba dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Dengan strategi ini, VOC berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dan diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Banten pada tahun 1683 yang berisi 1. Banten harus mengakui kekuasaan VOC. 2. Sultan Haji diangkat sebagai Raja Banten. 3. Banten harus melepaskan pengaruhnya di Cirebon. 4. Banten tidak boleh berdagang lagi di Maluku. Dan kelima, hanya Belanda yang boleh mengekspor lada dan memasukkan kain ke wilayah kekuasaan Banten. Yang ketiga ada perlawanan dari Makassar. Perang Makassar merupakan perang antara Kerajaan Makassar
yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC. Latar belakang perlawanan itu disebabkan karena adanya penentangan Makassar atas upaya VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur. Sebelum perang dengan VOC, Sultan Hasanuddin mengalahkan kerajaan Bone yang dipimpin Aru Palaka. Kekalahan itu menyebabkan dendam dalam diri Aru Palaka. Hal itu diketahui VOC, maka ia pun melakukan taktik divide et impera. VOC melakukan kerjasama dengan Aru Palaka guna mengalahkan Sultan Hasanuddin. Upaya itu berhasil dengan baik. Perang Makassar diakhiri dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang berisi tentang 1. Makassar mengakui kekuasaan VOC di Indonesia bagian timur. 2. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Ketiga, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. 4. VOC mendirikan loji dan benteng New Rotterdam. Dan kelima, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya. Pertanyaan ketiga. Salah satu jargon VOC dalam mengelola kekuasaannya di Nusantara yaitu pemilik negara adalah pemilik agama. Analisalah. A. Apa saja aplikasi jargon tersebut oleh VOC? Aplikasi dari jargon pemilik negara adalah pemilik agama itu salah satunya adalah saat melakukan monopoli perdagangan di daerah-daerah di bagian Indonesia maupun Indonesia Timur atau bagian Indonesia Barat, mereka akan melaksanakan misi mereka yaitu misi gospel, misi di mana mereka untuk mengkristenisasikan penduduk-penduduk setempat. Nah, karena mereka memiliki misi gospel tersebutlah mereka melakukan pengkristenisasian tersebut. B. Menurut saudara, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama masih bisa dipakai oleh pemerintahan Indonesia saat ini meski kita sudah puluhan tahun merdeka, dan buatlah contoh kasusnya? Tidak, menurut saya tidak, karena kita hidup di negara yang dimana negara tersebut multi agama, tidak hanya satu agama, melainkan banyak agama. Misalnya saat ini kita dipimpin oleh pemimpin yang beragama Muslim, namun rakyatnya kan tidak semuanya yang Muslim, maka pemimpin tersebut haruslah adil, tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan hanya agamanya lah yang berlaku. Misalnya saat orang Kristen merayakan hari Natal, kita tidak boleh memaksakan kehendak seperti orang-orang Muslim tidak merusak properti perayaan Natal mereka. Nomor 4. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisislah apa yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Perlawanan Aceh kepada Belanda terjadi pada tahun 1873 sampai 1912. Pihak Aceh dipimpin oleh
dipimpin oleh Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, dan Cut Mutiah. Dalam peperangan melawan Belanda tersebut, pasukan Aceh menggunakan strategi perang gerilya, sementara Belanda menggunakan strategi pemusatan atau stelsel konsentrasi. Namun, siasat tersebut dikritik oleh Dr. Snoek Hurgronje dan Van Heut karena memakan modal besar seperti tenaga. Akan tetapi, teknik ini pun tidak selamanya berhasil. Buktinya Belanda ditipu oleh Tengku Umar yang pura-pura bekerja sama dengan Belanda. Akibatnya Belanda kehilangan banyak prajurit, 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan 600 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Akhirnya Belanda mengetahui kekuatan sebenarnya dari pasukan Aceh, yaitu keyakinan rakyat Aceh. Malah sosial budaya Aceh yang memegang ajaran Islam diyakini oleh Dr. Snoek Hurgronje sebagai inti kekuatan rakyat Aceh. Semua itu ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Acehers atau Orang Aceh. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna yang bisa kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini? Pada materi ini, kita dapat mengerti bagaimana Islam itu dapat masuk dan berkembang di Nusantara. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana para sultan-sultan kerajaan Islam atau perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sekian dari saya, terima kasih.